Perhatian penting untuk para lansia di Indonesia. Minggu depan, 5 perubahan besar pada BPJS akan mulai berlaku dan bisa langsung memengaruhi hak serta pembayaran pensiun Anda. Dan banyak orang belum sadar akan dampaknya. Ini bukan informasi biasa, karena bisa berdampak pada keamanan finansial Anda ke depan. Pastikan Anda menonton video ini sampai akhir, agar tidak ketinggalan hal penting yang bisa mempengaruhi hak Anda. Dan jangan lupa subscribe sekarang, karena channel ini khusus memberikan update BPJS, pensiun, dan krisis dana pensiun di Indonesia, agar Anda selalu jadi yang pertama tahu informasi penting seperti ini. Selamat datang kembali di channel ini, dan khusus untuk video hari ini, saya ingin berbicara langsung kepada Bapak dan Ibu, terutama para lansia dan keluarga yang merawat orang tua di rumah. Karena ada kabar penting yang perlu Anda ketahui sekarang. Bukan besok, bukan minggu depan, tapi sekarang. BPJS Kesehatan yang selama ini menjadi sandaran jutaan warga Indonesia sedang mengalami perubahan besar-besaran. Dan kalau Anda tidak tahu apa yang berubah, Anda bisa-bisa datang ke rumah sakit, lalu pulang dengan tangan kosong, karena tidak tahu aturan mainnya sudah berbeda. Jadi tolong tonton video ini sampai habis. Dan kalau Anda punya orang tua atau kerabat yang sudah lanjut usia, tolong bantu mereka menonton atau sampaikan informasi ini kepada mereka. Ini penting sekali. Kita mulai dari sebuah gambaran yang mungkin terasa dekat di hati banyak orang. Bayangkan seorang nenek berusia 70 tahun, tinggal di kota kecil, sudah bertahun-tahun menjadi peserta BPJS Kesehatan kelas 2. Setiap bulan, iurannya dibayar dengan disiplin. Suatu hari dia jatuh sakit. Keluarganya membawanya ke rumah sakit dengan penuh harap, membawa kartu BPJS lama yang sudah lusuh. Tapi ternyata sistem sudah berubah. Data yang ada di kartu lama tidak lagi dikenali seperti dulu. Prosedurnya berbeda, dan kamar yang biasanya dia tempati kelas 2 sudah tidak ada lagi dalam sistem yang baru. Situasi seperti ini nyata terjadi, dan bisa menimpa siapa saja yang tidak mengikuti perkembangan kebijakan BPJS. Itulah kenapa video ini ada, supaya Anda tidak mengalami hal yang sama. Mulai 22 April 2025, pemerintah secara resmi menghapus sistem kelas 1, 2, dan 3 dalam layanan rawat inap BPJS Kesehatan. Bank Mega, ini adalah perubahan pertama yang paling besar dan paling berdampak langsung kepada seluruh peserta, terutama lansia yang sudah lama terbiasa dengan sistem kelas. Sebagai gantinya, diterapkan sistem yang disebut kelas rawat inap standar, atau disingkat KRIS, yang bertujuan memberikan standar layanan yang lebih merata di seluruh fasilitas kesehatan tanpa perbedaan fasilitas berdasarkan kelas kepesertaan. UMSU. Bayangkan selama bertahun-tahun, kita sudah terbiasa berpikir bahwa kalau bayar iuran lebih besar, maka dapat kamar yang lebih baik, dapat fasilitas yang lebih nyaman, dapat tempat tidur lebih sedikit sekamarnya. Nah, cara berpikir itu sekarang harus diubah total. Dalam sistem KRIS yang baru ini, pasien BPJS Kesehatan akan menempati kamar rawat inap dengan kapasitas maksimal 4 tempat tidur, dengan pengelompokan kamar sesuai dengan jenis kelamin dan penyakit pasien. Indonesia Re. Jadi, tidak ada lagi cerita kelas 1 isi 2 orang, kelas 2 isi 4 orang, kelas 3 isi 6, bahkan 8 orang. Semua sekarang distandardisasi. Kriteria ruang rawat dalam sistem KRIS ini antara lain mencakup komponen bangunan dengan porositas rendah, pencahayaan yang memadai, kamar mandi dalam ruangan yang memenuhi standar aksesibilitas, ventilasi dan suhu ruangan yang layak, outlet oksigen, fasilitas tempat tidur yang lengkap, serta kepadatan ruangan yang memenuhi standar. PFI Finance ini kabar baik untuk para lansia, karena standar aksesibilitas yang disebut secara khusus berarti fasilitas dirancang agar lebih ramah bagi mereka yang memiliki keterbatasan gerak. Tapi ada yang perlu dipahami lebih dalam. Bagi para lansia yang selama ini membayar iuran kelas 1 dan merasa berhak mendapat fasilitas terbaik, perubahan ini mungkin terasa seperti penurunan. Tapi coba kita lihat dari sisi yang berbeda. Dengan sistem KRIS, seorang nenek yang selama ini hanya mampu membayar kelas 3 pun, kini mendapat standar fasilitas yang sama dengan peserta manapun.
Tidak ada lagi diskriminasi berdasarkan besarnya iuran dalam hal kenyamanan ruang rawat inap. Semua orang Indonesia, apakah kaya atau sederhana, mendapatkan tempat tidur yang sama, ruangan yang sama, standar kebersihan yang sama. Inilah semangat keadilan sosial yang coba diwujudkan oleh pemerintah melalui perubahan ini. Sekarang, pertanyaan yang paling sering muncul adalah, bagaimana dengan iuran yang harus dibayar? Apakah karena sistemnya berubah, iurannya ikut berubah drastis? Hingga kini, belum ada keputusan resmi terkait perubahan tarif iuran BPJS Kesehatan. Dan besaran iuran masih mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020. Jadi untuk saat ini, Bapak dan Ibu tidak perlu panik soal iuran yang tiba-tiba naik berlipat ganda. Pembayaran masih sama seperti biasanya. Yang berubah adalah sistem fasilitas rawat inapnya, bukan nominal iuran bulanan yang harus Anda bayarkan. Iuran bagi peserta dari keluarga kurang mampu tetap ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah pusat atau daerah, tanpa perubahan. Jadi bagi para lansia yang masuk kategori tidak mampu dan iurannya sudah ditanggung pemerintah, tidak ada yang perlu dikhawatirkan dalam hal pembiayaan. Namun ada peringatan penting yang harus saya sampaikan dengan tegas. BPJS Kesehatan menerapkan denda keterlambatan bagi peserta yang menunggak, terutama ketika mereka membutuhkan perawatan rawat inap. Denda ditetapkan sebesar 5% dari biaya rawat inap awal dikalikan jumlah bulan ketunggakan, dibatasi maksimal 12 bulan dan tidak melebihi 30 juta rupiah. BFI Finance. Ini serius. Bayangkan seorang lansia tiba-tiba harus dirawat inap karena serangan jantung atau stroke, dua penyakit yang paling sering menyerang usia lanjut. Kemudian di saat yang paling kritis itu, baru ketahuan bahwa iurannya sudah menunggak beberapa bulan. Biaya yang harus dibayar bisa sangat besar dan memberatkan keluarga. Jadi tolong, pastikan iuran BPJS selalu dibayar tepat waktu setiap bulan tanpa terlambat. Perubahan kedua yang tidak kalah penting menyangkut cara Bapak dan Ibu mengidentifikasi diri saat berobat. BPJS Kesehatan kini semakin memperkuat sistem digitalisasi dengan integrasi data kepesertaan melalui NIK atau nomor induk kependudukan, sehingga peserta tidak perlu lagi membawa kartu fisik saat berobat. UMSU, ini perubahan yang bagi sebagian orang terdengar memudahkan. Tapi bagi banyak lansia justru bisa menjadi sumber kebingungan. Selama puluhan tahun, kita sudah terbiasa bahwa kartu BPJS adalah dokumen wajib yang harus dibawa kemana-mana saat hendak berobat. Kartu itu tersimpan rapi di dompet, bahkan ada yang melamininya supaya tidak rusak. Sekarang, kartu fisik itu tidak lagi menjadi satu-satunya syarat. Yang sekarang berlaku adalah cukup dengan NIK yang tertera di KTP, data kepesertaan Anda sudah bisa diakses oleh petugas di fasilitas kesehatan manapun yang bekerja sama dengan BPJS. BPJS Kesehatan telah meluncurkan sistem digital terintegrasi yang menggunakan Electronic Health Record atau EHR, yang memungkinkan rekam medis pasien untuk diakses oleh semua fasilitas kesehatan yang berkolaborasi dengan BPJS, SynCore. Artinya, data riwayat kesehatan Bapak dan Ibu pun sekarang tersimpan secara digital dan bisa diakses dokter dimanapun Anda berobat. Ini luar biasa dari sisi keamanan medis, karena dokter yang belum pernah merawat Anda sekalipun bisa segera tahu riwayat penyakit, alergi obat, dan kondisi kesehatan Anda selama ini. Tapi untuk para lansia, ada satu hal yang perlu diperhatikan. Pastikan data NIK di KTP Anda sudah sesuai dan aktif. Kalau ada perbedaan antara nama di KTP dengan nama yang terdaftar di BPJS, atau kalau NIK belum tersinkronisasi dengan data BPJS, ini bisa menjadi masalah ketika Anda membutuhkan layanan kesehatan. Jangan tunggu sampai sakit baru mengurus ini. Sekarang, saat masih sehat, periksakan data kepesertaan BPJS Anda ke kantor BPJS terdekat atau melalui aplikasi Mobile JKN. Minta bantuan anak atau cucu kalau diperlukan. Ini investasi kecil yang bisa menyelamatkan Anda dari kerumitan besar di masa genting. Perubahan ketiga berkaitan langsung dengan cara Bapak dan Ibu mengakses layanan dan informasi BPJS. Aplikasi Mobile JKN juga telah diperbarui dengan fitur-fitur baru, seperti check-in online,
konsultasi daring, dan navigasi ke fasilitas kesehatan terdekat. SynCore. Ini adalah langkah besar menuju pelayanan kesehatan yang lebih modern. Tidak perlu lagi bangun subuh-subuh untuk mengambil nomor antrean di puskesmas. Tidak perlu lagi berdiri lama di loket yang panas dan penuh sesak. Dengan fitur check-in online, Anda bisa mendaftarkan diri dari rumah, lalu datang ke fasilitas kesehatan sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Saya memahami bahwa tidak semua lansia nyaman dengan teknologi smartphone. Banyak bapak dan ibu yang merasa kesulitan mengoperasikan aplikasi, dan itu sangat wajar. Tapi inilah saatnya kita minta tolong kepada anak, menantu, atau cucu untuk membantu mengunduh dan mengatur aplikasi mobile JKN di ponsel. Kalau tidak punya ponsel pintar, jangan khawatir. Karena layanan tatap muka di kantor BPJS dan puskesmas masih tetap tersedia. Yang penting adalah memahami bahwa opsi digital ini ada dan bisa sangat memudahkan, terutama bagi lansia yang tinggal jauh dari fasilitas kesehatan atau yang memiliki keterbatasan mobilitas. Perubahan keempat yang perlu diketahui menyangkut cakupan layanan dan penanganan penyakit. Penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, jantung, serta berbagai prosedur operasi tetap ditanggung BPJS Kesehatan sesuai regulasi terbaru. UMSU ini kabar yang sangat relevan bagi kalangan lansia, karena justru penyakit-penyakit inilah yang paling banyak menyerang usia lanjut. Diabetes yang sudah menahun, tekanan darah tinggi yang harus dikontrol seumur hidup, penyakit jantung yang memerlukan pemantauan rutin, semuanya masih ditanggung. Jangan percaya kabar burung atau hoax yang beredar di grup WhatsApp bahwa BPJS tidak lagi menanggung penyakit tertentu. Selalu cari informasi dari sumber resmi. Namun, ada satu aturan yang perlu dipahami dengan baik oleh para lansia dan keluarganya. Kebijakan BPJS Kesehatan mensyaratkan bahwa untuk bisa menggunakan layanan di rumah sakit, pasien harus terlebih dahulu mendatangi fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti puskesmas atau klinik. Apabila pasien tetap bersikukuh untuk langsung menerima perawatan di UGD rumah sakit tanpa kondisi darurat, maka perawatannya tidak dapat dijamin oleh BPJS Kesehatan. Indonesia Re. Ini aturan yang sudah ada, tapi masih sering dilanggar karena tidak dipahami. Banyak orang tua yang langsung membawa anggota keluarganya ke UGD rumah sakit besar begitu ada keluhan kesehatan, padahal kondisinya tidak darurat dan masih bisa ditangani di puskesmas. Akibatnya, BPJS tidak bisa menanggung biayanya dan keluarga harus membayar sendiri. Yang dimaksud kondisi darurat adalah kondisi yang mengancam jiwa secara langsung, seperti serangan jantung, stroke, kecelakaan parah, sesak napas berat, atau kondisi lain yang membutuhkan penanganan segera. Untuk kondisi seperti ini, Anda boleh langsung ke UJD rumah sakit manapun, bahkan yang tidak terdaftar sebagai mitra BPJS, dan BPJS tetap wajib menanggung biayanya. Tapi kalau keluhan Anda adalah sakit kepala biasa, batuk pilek, atau nyeri sendi yang sudah berlangsung lama, datanglah dulu ke puskesmas atau klinik yang terdaftar. Dokter di sana yang akan memutuskan apakah Anda perlu dirujuk ke rumah sakit atau tidak. Ikuti alur ini, dan Anda tidak akan menghadapi masalah pembiayaan. Perubahan kelima yang ingin saya bahas adalah tentang reaktivasi kepesertaan. Khususnya bagi para lansia yang masuk dalam kategori penerima bantuan iuran atau PBI, yaitu mereka yang iurannya ditanggung oleh pemerintah. Sejumlah peserta BPJS Kesehatan kategori PBI sempat mengalami status kepesertaan yang dinonaktifkan pada awal 2026, akibat kebijakan pembaruan data penerima bantuan oleh Kementerian Sosial. Penonaktifan ini memicu kekhawatiran terutama di kalangan masyarakat kurang mampu yang membutuhkan layanan kesehatan gratis. S1 Pendidikan IPA. Bayangkan, ada seorang kakek yang sudah puluhan tahun menerima bantuan pemerintah untuk iuran BPJS-nya. Tiba-tiba satu hari status kepesertaannya tidak aktif tanpa dia tahu alasannya. Dia datang ke puskesmas dengan sakit, tapi ditolak karena datanya bermasalah. Ini bukan situasi yang mustahil terjadi, dan itulah mengapa pembaruan data secara berkala sangat penting.
Langkah pertama adalah memastikan data kependudukan seperti iktp dan kartu keluarga sudah valid dan sesuai. Setelah itu, keluarga atau lansia yang bersangkutan melapor ke RT, RW, atau perangkat desa untuk diusulkan masuk pemutakhiran data kesejahteraan sosial. S1 Pendidikan IPA. Kalau kepesertaan sudah telanjur dinonaktifkan dan lansia tersebut membutuhkan layanan segera, peserta dapat meminta surat keterangan kebutuhan layanan kesehatan dari fasilitas kesehatan, lalu melapor ke dinas sosial setempat dengan membawa semua dokumen yang diperlukan, seperti KTP, kartu keluarga, serta surat keterangan kesehatan. S1 Pendidikan IPA. Prosesnya memang butuh waktu dan tenaga, tapi jangan menyerah. Hak atas layanan kesehatan adalah hak konstitusional setiap warga negara, dan pemerintah wajib memfasilitasinya. Untuk para anak dan cucu yang menonton video ini, ada pesan khusus yang ingin saya sampaikan. Orang tua dan kakek nenek kita adalah orang-orang yang sudah bekerja keras sepanjang hidup mereka membangun negeri ini. Mereka berhak mendapatkan layanan kesehatan yang baik di masa tua. Tapi, sistem kesehatan yang terus berubah ini seringkali terlalu rumit bagi mereka untuk dipahami sendiri. Mereka tidak selalu punya akses ke smartphone, tidak selalu bisa membaca artikel-artikel digital, dan tidak selalu punya energi untuk mengurus dokumen administrasi yang panjang. Disinilah peran kita sebagai generasi yang lebih muda menjadi sangat krusial. Bantulah orang tua Anda untuk memperbarui data kepesertaan BPJS mereka. Pasang aplikasi mobile JKN di ponsel mereka dan ajarkan cara menggunakannya, setidaknya untuk mengecek status kepesertaan dan jadwal antrean. Pastikan iuran BPJS mereka tidak pernah menunggak dengan mengatur pembayaran otomatis melalui rekening bank atau dompet digital. Simpan nomor NIK orang tua Anda di ponsel Anda sendiri, sehingga kalau ada keadaan darurat di mana orang tua Anda tidak bisa menyebutkan datanya sendiri, Anda bisa membantu petugas mengakses informasinya. Hal-hal kecil seperti ini bisa membuat perbedaan yang sangat besar di saat krisis. Ada satu hal lagi yang sering luput dari perhatian, tapi sangat penting, yaitu soal penyakit kronis yang memerlukan kontrol rutin. Banyak lansia yang punya kondisi seperti diabetes atau hipertensi harus datang ke fasilitas kesehatan setiap bulan untuk mengambil obat dan memeriksakan kondisi tubuhnya. Dengan adanya perubahan sistem ini, pastikan bahwa Vaskes tingkat pertama tempat Anda terdaftar masih aktif bekerja sama dengan BPJS. Tahun ini, BPJS Kesehatan bekerja sama dengan lebih banyak rumah sakit swasta untuk meningkatkan akses layanan kesehatan bagi peserta. Dan pemerintah juga memperketat standar pelayanan bagi fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS agar layanan yang diberikan lebih berkualitas. UMSU. Ini berarti jaringan layanan semakin luas, tapi juga berarti beberapa vaskes yang tidak memenuhi standar mungkin akan dikeluarkan dari jaringan BPJS. Periksalah apakah puskesmas atau klinik langganan Anda masih aktif sebagai mitra BPJS. Juga perlu diketahui bahwa ada layanan telemedicine yang kini ditanggung BPJS, yang artinya Anda bisa berkonsultasi dengan dokter melalui video call atau chat tanpa harus keluar rumah. Layanan telemedicine ini diperuntukkan khususnya bagi lokasi terpencil dan daerah yang sulit dijangkau. Tapi manfaatnya juga sangat relevan bagi lansia yang memiliki keterbatasan mobilitas, yang tidak bisa mudah bepergian ke fasilitas kesehatan, atau yang tinggal di daerah yang jauh dari pusat kota. Kalau orang tua Anda termasuk dalam kategori ini, tanyakan kepada petugas BPJS atau dokter keluarga apakah layanan telemedicine tersedia di wilayah Anda dan bagaimana cara mengaksesnya. Sebelum kita mengakhiri video ini, izinkan saya merangkum semuanya dalam bahasa yang paling sederhana. Sistem kelas BPJS sudah dihapus dan diganti dengan standar tunggal yang lebih adil untuk semua orang. NIK KTP kini menjadi identitas utama saat berobat, bukan lagi kartu fisik BPJS. Aplikasi mobile JKN hadir dengan fitur-fitur baru yang memudahkan akses layanan. Penyakit kronis yang umum dialami lansia masih sepenuhnya ditanggung.
Dan kepesertaan PBI bagi yang kurang mampu perlu dicek secara berkala agar tidak tiba-tiba nonaktif. 5 hal ini adalah inti dari semua perubahan yang harus Anda ketahui dan pahami hari ini juga. Kesehatan adalah segalanya. Di usia lanjut, tidak ada kekayaan yang lebih berharga dari tubuh yang masih bisa menjalani hari dengan baik. Dan BPJS Kesehatan, dengan segala kelebihan dan kekurangannya, adalah jaring pengaman yang telah membantu puluhan juta rakyat Indonesia mendapatkan akses ke layanan kesehatan yang mungkin tidak terjangkau jika harus dibayar sendiri. Pastikan Anda memanfaatkannya dengan benar. Pastikan data Anda aktif dan valid. Pastikan iuran Anda tidak pernah terlambat. Dan pastikan Anda tahu kemana harus pergi ketika sakit. Kalau video ini bermanfaat bagi Anda atau keluarga Anda, tolong bagikan kepada orang-orang terkasih Anda, terutama kepada para lansia di sekitar Anda yang mungkin belum mengetahui perubahan-perubahan ini. Satu kali bagikan bisa berarti satu keluarga terselamatkan dari kebingungan di saat gawat. Terima kasih sudah menonton, jaga kesehatan, dan sampai jumpa di video berikutnya.